Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komcasi. Kami dari Dewan Komcasi ingin menjelaskan beberapa masalah di dalam budidaya cacing. Saat ini di sebelah saya sudah ada ketua kita yang bernama Prengki Suwanda, ingin menjelaskan apa-apa aja kendalanya di dalam budidaya cacing tertanah jenis ANC. Yang pertama yang ingin kita bahas adalah hama-hama yang ada di dalam budidaya cacing ini. Saya ingin bertanya kepada ketua, hama-hama apa aja kah yang ada di dalam budidaya cacing ini tadi, ketua? Yang pertama hama tikus, yang kedua hama semut, yang ketiga hama buram. Dan kendala kenapa setiap hari cacing ada yang mati ataupun bengkak-bengkak di kepalanya. Yang pertama saya jelaskan hama tikus dan cara mengatasi. Ada berbagai macam cara mengatasinya. Seperti kita buat rak-rak itu, kita jaringi bagian yang diserang oleh hama tikus. Yang kedua, caranya kita bisa di tiap media itu kita letakkan goni. Kita tutup permukaan bagiannya. Nah, gitu, kita ketua, tutup permukaan bagian goni yang diserang oleh tikus. Seluruh permukaan Seluruh medianya kita permukaannya. tutupi dengan wadah seperti goni, bisa terpal. Nah, contohnya Jadi seperti sudah kita ini. lihat lagi medianya begitu. Nah, udah gitu Kemudian kalau dengan semut itu bagaimana? cara mengatasi semut, biasa dia makan itu pakai ampas tahu. Biasa kita makan pakai sayur-sayuran, dan ini harus kita rubah makan pakai kotoran sapi ataupun bisa disebut kowe. Nah, kita pakaikan itu di atas permukaan media cacing itu tadi, kita kasih makanan kotoran sapi semua. Nah, ketika nanti sudah hilang hama tikusnya, bisa kita taruh makanan seperti biasa pun tidak apa-apa, ataupun mau berkelanjutan pakai kotoran sapi pun tidak apa-apa. Nah, ataupun di bagian kandang rak-rak kita olesi pakai oli. Nah, kita pakai kapur yang anti semut atau serangga pun bisa. Cuman cara yang efektif yang saya gunakan itu makanan pakai kotoran sapi. Nah, dan dia satu pun tidak ada semut mau pakai kotoran sapi. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman kita nih, ketua. Kenapa kalau dia di setiap harinya melihat ada 1 atau 2 ekor cacing yang mati? Dan pertanyaannya, dia setiap yang mati itu terlihat di ujungnya seperti pembengkakan. Nah, itu kenapa, ketua? Itu sebenarnya itu udah memang ajalnya, ataupun memang udah habitatnya cacing seperti itu. Dan setiap hari pasti ada yang mati. Disebabkan kenapa? Karena disebabkan dia bisa jadi gagal bertelur. Cuman nggak keseluruhannya semua cacing itu gagal bertelur. Nah, ketika cacing itu ataupun ratusan ataupun ribuan, pasti nanti ada satu cacing yaitu gagal bertelur. Kenapa itu bisa terjadi setiap hari? Sebenarnya nggak setiap hari sih. Kadang dalam satu rak ini, contohnya dalam satu rak ini ada 300. Nah, pasti nanti dari setiap hari pasti ada yang mati 1, ataupun nanti 3 hari ada yang mati 1. Cuman kalau kita misalnya raknya panjang, pasti nanti udah ribuan, pasti disebabkan itu setiap hari ada yang mati 1 ataupun 2 ekor. Itu memang udah wajar. Jadi kita cara ngatasinya tidak bisa, memang udah ajalnya seperti itu si cacing tadi. Jadi kita nggak perlu bingung ataupun risau. Nah, begitu ratusan cacing pasti ada mati. Setiap budidaya pasti ada risiko yang nggak bisa dihilangkan. Contohnya aja kita ternak lele, ternak ayam, pasti ada yang mati yang nggak bisa kita hindari. Begitu juga dengan cacing, itu nggak bisa kita hindari. Oke, terima kasih ketua penjelasan singkat saat ini. Nanti jika ada pertanyaan lagi kami akan menjawabnya. Selamat pagi, salam Komcasi.